silahkan, boleh-boleh saja. Ya, tapi ini yang diwajibkan minimal ya 1 tahun 2 kali diberikan baju baru, karena gantinya setiap 6 bulan. 6 bulan itu sudah tidak layak lagi ya untuk dipakai. Walau talipat asna al-fasli, kalau seandainya pakaian tersebut sudah rusak pada waktu-waktu musimnya, belum 6 bulan tapi udah rusak, walau bila taksirin, walaupun tanpa ada kesembronoan ya, tanpa ada kesengajaan dari istrinya, lam yajib tajdiduha, maka tidak wajib suami memberikan yang baru. Ya, jadi kalau belum 6 bulan ternyata ini pakaian ya udah rusak. Ya, walaupun rusaknya bukan karena keteledoran istrinya, bukan karena kelalaian istrinya, itu bagaimana hukumnya? Tetap bagi suami tidak wajib membelikan yang baru, karena kewajibannya kalau sudah sampai batas 6 bulan. Kalau 6 bulan masih cakep, tetap wajib dibeliin. 6 bulan masih cakep banget tuh pakaian yang kemarin 6 bulan, ya tetap harus dikasih lagi yang baru. 6 bulan lagi masih cakep, tetap dikasih yang baru. Sekarang belum 6 bulan udah rusak, walaupun kerusakannya tidak karena keteledoran, ya tidak karena kelalaian daripada istrinya, tetap ya suami tidak wajib memberikannya. Itu begitu. Wa yajibu kaunuha jadidatan, dan wajib kondisi pakaian yang diberikan tiap 6 bulan itu mesti baru. Ya, itu wajib, nggak boleh yang bekas. Ini pakaian second, nggak boleh. Ya, jadi pakaiannya mesti apa? Mesti baru, nggak boleh yang second. Ya, syaratnya tajdid, ya harus baru. Walaha alaihi alatu tanzipin li badaniha wa saubiha wa in ghaba anha lihtiyajiha ilaihi, dan juga wajib bagi suami yang harus diterima buat istrinya. Jadi istri punya hak, suami kewajiban, itu namanya walaha alaihi. Jadi walaha dan berhak, hak kepada istri, ya alaihi kewajiban bagi suami. Ya, jadi suami wajib ya memberikan kepada istrinya apa? Alatu tanzipin, alat-alat kebersihan, libadaniha untuk badannya itu istrinya, seperti sabun, ya sampo, sikat gigi, odol. Nah, itu termasuk alatu tanzip namanya. Ya, itu alat tanzip wajib suami menyiapkannya untuk bersih-bersih istrinya. Libadaniha, mau membersihkan badannya, wasaubiha pakaiannya mau dicuci pakai rinso, maka wajib suami memberikan rinso. Kalau perlu ya pakai sabun apa? Ekonomi, ya wajib belikan sabun ekonomi. Kalau perlu mesin cuci, wajib memberikan mesin cuci. Ya, kalau perlu gosokan, wajib suami memberikan gosokan. Itu kewajiban ya seorang suami terhadap istrinya. Alat-alat kebersihan, baik untuk badannya itu istri maupun pakaian itu istri. Kalau pakaian kan perlu dicuci. Nah, kalau memang ini ya istrinya sudah tidak mau lagi pakai ya manual gitu, nah perlu pakai mesin cuci, ya belikan mesin cuci kalau memang suami mampu. Kalau enggak ya minimal alat kebersihannya aja, sabunnya, sikatnya ya, dan jenis-jenisnya. Wa in ghaba anha, sekalipun suami tidak ada saat itu, suaminya enggak ada, pergi sebulan 2 bulan ya dari istrinya, tetap tuh kewajiban ya alat-alat kebersihan yang harus digunakan oleh istrinya ya itu wajib. Bukan sekedar napakohnya aja, makannya saja
bukan sekedar pakaiannya saja, tapi alat-alat kebersihan yang harus dia butuhkan juga harus disiapkan sekalipun suaminya tidak ada. Itu namanya ghaba. Ghaba artinya tidak ada siapa? Suami anha dari istrinya. Mungkin aja suami pergi 1 bulan, 2 bulan, ya mungkin ada urusan, ya. Nah itu tetap istri yang ditinggalkannya mesti disiapkan semuanya tuh. Bukan sekedar napako pakaian, tetapi alat-alat kebersihan yang digunakan setiap harinya mesti disediakan. Lihtiyajiha ilaihi, karena memang istri butuh terhadap itu semuanya. Kebutuhannya itu sama kal udumi seperti lauk pauk, sama seperti butuh dengan lauk pauk makan, ya lauk pauknya, minumnya, sama alat-alat kebersihan, ya itu sama seperti itu. Paminha, maka diantaranya, diantara alat-alat kebersihan lagi yang harus dibutuhkan oleh istri apa? Sidrun, sidir, semacam daun bidara, alat untuk bersih-bersih. Misalnya kalau dulu kan masih tradisional, ya kalau sekarang mah udah nggak pakai perlu sidir lagi, mungkin sampo, ya sabun mandi, udah cukup. Ya model-model sekarang udah ya alatnya lebih canggih lagi. Kalau dulu ya pakai sidir, dulu orang gosok gigi aja pakai alang-alang, ya. Nah seperti itu. Kalau sekarang kan udah ada odol, jenis-jenisnya pasta gigi udah begitu banyak. Silakan. Ya, nah kalau ini masih sederhana, pakai sidir. Sidir itu jenis pohon bidara. Biasanya digunakan untuk bersih-bersih rambut, bersih-bersih badan. Nah itu. Nah kalau sekarang kan udah cukup. Kalau dulu orang kalau mandi pakai daun sirih misalnya, ya, pakai daun serai, ya, daun apalagi dah tuh macem-macem. Nah itu kalau memang istri memerlukan hal itu dibutuhkan, maka suami wajib menyediakannya. Nah itu yang disebut dengan sidir. Ya kalau kita dulu orang-orang tua kita ngajarin tuh seorang istri apalagi habis melahirkan, ya itu mandinya ya mesti pakai ya apa macem-macem dah tuh. Ya ada daun-daunan yang mesti dimasak. Ya, nah itu kalau memang dibutuhkan maka suami wajib menyediakannya. Nah, di sini disebut sidir, daun bidara. Disebut lagi wanahu dan seumpamanya. Ya banyak lagi yang lain-lain dah. Ya contoh-contohnya kalau di kita ada daun serai, ada daun sirih. Nah, seperti itu. Kamistin seperti sisir, wasiwakin, siwak. Nah, kemudian waholalin, holal, alat tusuk gigi. Nah, itu termasuk sisir. Seorang istri butuh sisir, ya wajib seorang suami beliin sisir. Nah, begitu. Seorang istri butuh siwak, misalnya ya sikat gigi, odol. Nah, beliin ya itu sikat gigi dan odol. Kemudian perlu juga khilal, ya tusuk gigi misalnya, ya perlu beliin. Itu termasuk alat-alat yang memang dibutuhkan. Nah pada saat dibutuhkan maka kewajiban bagi suami untuk memenuhi kewajiban-kewajiban tersebut supaya istrinya bisa ya membutuhkannya ada semuanya. Wa alaihi duhnun li ra'siha, dan kewajiban juga bagi suami menyiapkan minyak rambut li ra'siha untuk kepalanya. Kalau istrinya biasa pakai minyak rambut gitu, ya beliin minyak rambut. Wa kadzali badaniha, begitu juga minyak untuk badannya. Misalnya untuk pelembab badan, ya itu perlu beliin juga. Ini tidak jika memang udah terbiasa. Contohnya apa? Min sairojin, seperti minyak siroj, au saminin atau minyak samin. Nah itu contohnya. Ya. Jadi kalau seandainya memang dibutuhkan untuk kepalanya, untuk badannya, minyak-minyak tersebut silahkan. Kalau orang-orang tua kita dulu masih pakai minyak kelapa dulu, ya. Nah itu minyak kelapa kayak ditumbuk, ya. Nah seperti itu. Nah kalau sekarang kan udah ada gampang, ya alat-alat yang lainnya kosmetik lah contohnya, alat-alat kosmetik. Nah itu silahkan.
Fayajibud duhnu, maka wajib minyak tersebut kulla usbu'in marotan, setiap 1 minggu 1 kali. Siapkan tuh 1 minggu 1 kali. Pak aksaro, maka bisa juga lebih. Ya kadang-kadang diperuntukkan untuk 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, bahkan sampai 1 bulan. Bihasabil adati, sesuai dengan adat kebiasaan. Jadi ya, itu bihasabil adah. Ya bihasabil adah itu artinya ya tergantung kebiasaannya dah. Wa kadza duhnun lisarojiha. Begitu juga minyak yang digunakan buat penerangan lampu. Ketika istrinya butuh penerangan lampu, ya perlu minyak. Kalau dulu ya istilahnya minyak tanah. Ya kalau sekarang mah udah listrik. Nah berarti ya sekarang itu tinggal kita bayar pulsa listriknya. Ya, atau bayar bulanannya, ya PLN, ya kan itu mesti bayar tuh listrik bulanannya. Nah itu suami juga kewajiban. Tapi kalau mau dibantuin sama istri boleh nggak? Kalau istri punya duit ya boleh aja. Tapi itu kewajiban seorang suami. Ya penerangan lampu, ya itu kan perlu ada biaya. Nah biayanya dari mana? Dari suami. Ya. Kalau dulu modelnya masih pakai minyak tanah untuk lampu patromak dan jenis-jenisnya. Nah kalau sekarang udah berubah, ya alat-alat udah semakin modern, ya dengan adanya listrik masuk kampung, ya nah itu sekarang kita udah kagak lagi nyiapin minyak tanah, nggak perlu lagi. Dulu ada patromak, ada lampu tempel. Nah sekarang udah kagak kenal lagi yang begitu, ya sehingga tinggal bayar listriknya saja bulanan, atau ada yang model pakai ya tokennya tinggal bayar. Nah itu juga kewajiban siapa tuh? Kewajiban suami. Walaisa lihamilin ba'inin wa man zaujuha ghaibun illa mayuzilu syaksa wal waskha alal mazhabi. Dan tidak kewajiban bagi suami terhadap istri yang lagi hamil ditolak bain. Ya, jadi kalau ada seorang suami kemudian punya istri, istrinya udah ditolak. Tolaknya udah tolak bain. Artinya tolak bain tolak 3. Gitu. Kan tolak nih yang kita udah tahu ada tolak 1, ada tolak 2, ada tolak 3. Kalau tolak 1 namanya tolak roj'i. Kalau tolak 2 sama namanya tolak roj'i. Kalau tolak 3 namanya tolak bain. Nah kalau masih tolaknya tolak roj'i, ya itu masa iddahnya suami masih punya kewajiban memberikan sesuatu yang tadi disebutkan. Tapi kalau udah tolaknya tolak bain, ya kemudian dia itu lagi hamil misalnya, nah itu tetap suami tidak punya kewajiban. Ya karena tolaknya udah tolak bain. Kalau tolak bain kan dia udah nggak bisa kembali lagi kepada suaminya, kecuali dengan persyaratan yang ya berat, yaitu istri itu harus nikah dulu sama laki-laki yang lain, atau ya orang yang suaminya kagak ada, ya suaminya ghaib, nggak ada tuh, pergi. Illa mayuzila syaksa, kecuali sesuatu yang bisa menghilangkan kekusutan wal washo dan kekotoran alal mazhabin, menurut mazhab. Ya kecuali sekedarnya saja dah, ya itu boleh diberikan, tapi tidak wajib suami memberikan secara mendetil satu persatu yang tadi udah disebutkan di atas. Wa yajibu alaihil ma'u, wajib juga bagi suami menyiapkan air lil ghuslil wajib, bagi mandi wajibnya, bisa babihi dengan sebabnya. Suami kagosli jima'in, seperti mandi disebabkan habis melakukan hubungan suami istri. Ya, itu yang menyiapkan air, yang wajib menyiapkan air siapa? Ya suami. Ya karena istri misal mau mandi wajib, ya itu kan dia mandi mesti pakai air. Nah itu airnya dari mana? Air wajib suami yang menyiapkannya. Tuh begitu. Seperti mau mandi wajib, atau mandi karena nifas,
Seorang istri habis melahirkan, kemudian dia mau mandi, udah selesai nipasnya. Nah, itu pun air yang harus ya dia gunakan, disediakan oleh suami. La haidun, tidak yang digunakan karena haid, wahtilamun atau yang ihtilam. Ya, wa ghuslu najisin atau air yang digunakan buat mandi atau mencuci najis. Wala ma'uduin, dan juga air yang digunakan buat wudu. Nah, itu kalau yang begitu-begitu ya istri biarin nyari sendiri. Ya, seperti kalau seorang istri mau mandi haid, enggak kewajiban suami menyiapkan air. Ya, kalau istri mau mencuci najis kan perlu pakai air. Airnya ya enggak perlu ya suami wajib menyiapkannya. Atau mau wudu, nah itu air wudu juga tidak wajib bagi suami. Tapi kan biasanya suami udah menyiapkan semuanya karena udah ada sanyonya, ya begitu. Jadi silahkan mau digunakan buat apa saja, ya untuk kemaslahatan bersih-bersih, ya dari mulai mandi, wudhu, ya dan lain dan sebagainya. Tapi kalau dalam ilmu fikih ada perinciannya tuh Bapak Saudara. Yang ini wajib bagi suami, kalau yang ini tidak wajib. Itu di dalam ilmu fikih. Jadi kalau kita mau tahu aja nih, seandainya istri kita butuh air mau wudhu, itu sebenarnya bukan suami yang wajib menyiapkan. Ya, seandainya istri mau cuci tangan nih karena kotor ada najis, itu perlu pakai air. Itu air tidak kewajiban suami yang menyiapkannya. Tapi kalau istri mau mandi wajib, ya, nah itu karena sebab suami, maka air yang harus dipakai itu wajib suami yang menyiapkannya. Kalau nggak ada, suami dosa. Nah, seperti itu. Ya. Tapi kalau kita kan udah sekalian semuanya, ya di rumah itu air ya udah siap untuk apa aja. Ya, udah nggak dibeda-bedain lagi mau buat wudhu, ya mau buat mencuci najis, mau mandi nipas, mau mandi haid. Itu mandi nipas sama mandi haid aja beda. Kalau seorang istri mau mandi nipas, air wajib yang menyiapkan suami. Kalau istri mau mandi karena haid, itu suami kalau nggak menyiapkan air nggak apa-apa, nggak dosa. Nah itu. Jadi ada hukum tertentu dalam ilmu fikihnya terinci, ya satu persatu dijelaskan. Tapi kalau kita mah udah semuanya dah, ya pokoknya ya dapur urusannya beres semuanya, ya begitu. Air, ya begitu. Kalau nggak ada air kan repot bener itu. Ya, sanyo mati aja, jangankan seharian, sejam aja. Ya, udah repot suami. Ya, cari tukang sono, ya, cari orang ya supaya bisa memperbaiki. Kenapa? Karena air merupakan kebutuhan. Tapi sebenarnya itu gitu tuh perinciannya. Ya, ada yang wajib, ya, ada yang memang tidak wajib bagi suami. Nah, kalau yang wajib itu dosa kalau suami nggak menyiapkan. Sehingga kalau seandainya istri mau mandi junub nggak ada air, itu dosa kalau suami tidak menyiapkannya. Tapi kalau istri mau wudhu nggak ada air, suami nggak menyiapkan, kagak dosa. Nah, seperti karena wudhu itu kewajiban masing-masing. Ya, per individu itu hukumnya wajib. Nah, seperti itu. Kecuali, ini ada kecualinya, illa iza naqadahu bilamsihi, kecuali apabila seorang suami menyentuh kulit istrinya yang sebab sentuhan suami istrinya jadi batal. Nah, karena istrinya batal, sekarang istri mau sholat wajib berwudu. Nah, airnya wajib disiapkan oleh suami. Tuh sampai begitu Bapak Saudara. Ya, itu ada perinciannya begitu. Ya. Kalau bicara masalah air wudu, itu istri wajib nyari sendiri karena kewajiban pribadi. Tapi kalau batalnya istri disebabkan karena sentuhan suaminya, nah maka nanti ketika istri mau ambil air wudu, airnya wajib disiapkan oleh suami. Tuh begitu. Karena kan persentuhan kulit laki dengan perempuan yang ajnabiyah itu hukumnya dapat membatalkan wudu. Ya, suami istri kan ajnabiyah. Ya, sebab suami istri itu orang lain, bukan mahromiyah namanya. Kalau yang mahromiyah itu tidak batal.
Siapa yang disebut dengan mahramiyah? Orang-orang yang haram untuk dinikahi, itu namanya mahramiyah. Ya, kita kepada ibu kita mahramiyah namanya, sebab kita haram menikah dengan ibu kita. Kepada kakak, adik kita, saudara kita, encang, encing kita, ponakan kita, itu termasuk mahramiyah. Jadi kalau persentuhan kulitnya tidak membatalkan. Tapi kalau yang ajnabiyah batal tuh saudara. Ya. Siapa yang ajnabiyah? Ajnabi itu ada orang yang boleh dinikahi. Perempuan-perempuan yang boleh dinikahi itu namanya ajnabiyah. Kalau perempuan-perempuan yang haram dinikahi namanya mahramiyah. Ada lagi muhrim. Kalau muhrim orang yang ihram. Begitu. Jangan salah. Ada mahram, ada muhrim. Kalau mahram orang yang haram dinikahi, saudara-saudara kita tuh. Ya ibu, adik, kakak, encang, encing, ponakan, mertua. Ya, itu termasuk namanya apa? Mahram. Nah, kalau muhrim orang yang sedang ihram, itu namanya muhrim. Kita lagi bikin umroh, namanya lagi ihram umroh. Bahasa Arabnya muhrim. Kita lagi haji, lagi bikin ihram haji, namanya kita muhrim. Gitu. Jadi jangan salah sebut. Ada mahram, ada muhrim. Mahram orang yang haram dinikahi. Muhrim orang yang ihram. Bisa ihram haji, bisa ihram umroh. La alaihi tibun, tidak wajib bagi suami menyiapkan minyak wangi. Kalau minyak wangi nggak wajib. Jadi istri kalau nggak punya minyak wangi, suami nggak dosa. Bahkan kalau dipakai untuk kondangan itu jadi dosa nanti istri. Ya begitu. Apalagi makanya sampai keterlaluan. Nah seperti itu. Jadi bagaimana? Kalau di mau beli aja sendiri. Begitu. Ya. Kenapa? Karena harum-haruman ini sebenarnya tidak dibolehkan bagi seorang perempuan. Kecuali satu nih. Illa liqatirihin karihin, kecuali untuk menghilangkan bau yang kagak sedap. Sekedar itu aja. Untuk menghilangkan bau yang tidak enak. Ya, kalau memang udah kira-kira nih, ya enggak seperti itu, udah enggak usah pakai minyak wangi. Ya, begitu. Kalau dia pakai minyak wangi apalagi berlebihan, ya bisa orang-orang ajnabi, laki-laki lain bisa mencium harumnya, itu bisa haram. Tuh, makanya suami tidak punya kewajiban memberikan minyak wangi kecuali sekedar untuk menghilangkan bau yang tidak enak. Ya, jadi perlu sih dibeliin, sekedar aja pakainya tapinya untuk menghilangkan apa? Rasa bau yang tidak enak. Udah sekedar itu aja. Dan itu pun yang bagus di depan suami. Jadi seorang istri itu pakai parfum yang paling bagus untuk suami. Begitu. Yang beliin suami ini parfum, dipakai buat orang lain. Ya, nah, itu salah. Ya. Jadi ini aturan mainnya. Jadi hukum dasarnya suami tidak wajib memberikan minyak wangi kecuali untuk menghilangkan rasa bau. Ya, itu aja tuh, sekedar itu. Ya. Selain itu tidak kewajiban. Wala kuhlun, begitu juga tidak wajib suami memberikan celak mata. Tuh, pakai alis sampai tebal-tebal banget. Itu suami nggak wajib tuh membeliin. Ya, jangan dibeliin. Ya, begitu. Kalau dibeliin dipakai berlebihan buat orang lain yang lihat. Ya, kondangan pada pakai semuanya. Ya, seperti itu. Nah, kalau dia nggak dibeliin kan dia kagak pakai. Ya, dibeliin dipakai. Nah makanya kalau ditanya dari segi hukum fikihnya bagaimana hukumnya? Suami tidak wajib memberikan celak mata. Nah kalau sekarang kan macam-macam tuh apanya. Termasuk bibir yang merah tuh. Ya nggak wajib. Ya nggak wajib dibeliin. Sebab kalau dibeliin ntar dia berdandan berlebihan, akhirnya jadi dosa. Ya lebih bagus nggak usah dibeliin. Nah, begitu ya Bapak Saudara. Ya, ini hukumnya, suami tidak wajib memberikan minyak wangi, ya, dan juga tidak wajib memberikan celak mata.
wa dawaun limarodiha, dan juga obat untuk sakitnya, wa ujratu tabibin, dan juga upah untuk dokternya, walaha it'amu ayamil marodi, dan istri punya hak mendapatkan makanan di hari-hari saat lagi sakit, wa udumuha beserta lauk pauknya, wa kiswatuha beserta pakaian-pakaiannya, wa alatu tanzifiha, dan alat-alat bersih-bersihnya. Nah pada saat istri lagi sakit, nah itu pada hari-hari sakitnya makanan semuanya yang nanggung suaminya, lauk pauknya, pakaiannya, alat-alat bersihnya, seperti itu. Watu sarripuhu, dan istri bisa mentasarufkannya, lidawai untuk obat, wa ghairihi, dan lain-lainnya. Tanbihun, ini satu catatan penting. Yajibulaha, wajib bagi seorang istri, pijam'i mazukiro, pada semua apa yang sudah disebutkan, minat to'ami berupa makanan, wal udumi lauk pauk, wa alati zalika, dan alat-alat lain itu, wal kiswati pakaian, wal purusi ya spray tempat tidur, ya itu namanya purus, ya jadi ya, alas untuk tidur, itu kan namanya kita bilang ya semacam spray. Wa alatu tanzifi, alat-alat bersih-bersih, ayyakuna tamlikan, itu menjadi alat yang jadi dimiliki, ya itu semuanya jadi tamlik, ya jadi ya, to'am, udum, ya semuanya itu menjadi ayyakuna tamlikan. Nah itu bisa dimiliki dengan cara apa? Biddam'i, dengan diterimakan, dikasih sama suami, terima, cukup, itu namanya ya kadar untuk memiliki. Duna ijabin wa qabulin, tidak perlu ijab qabul, nggak perlu saya ya serahkan alat-alat kebersihan ini, makanan, pakaian kepada kamu, kemudian kata istri saya terima, nggak perlu begitu ya, repot banget kayaknya ya, nggak perlu begitu, cukup diserahkan, terima, itu namanya biddam'i, cukup dengan diterimakan. Suami kasih, terima, udah jadi miliknya, udah ya. Uang napakoh juga begitu, napakoh kasih, udah nggak usah ini uang saya berikan untuk napakoh kamu hari ini, kata istri saya terima, nggak perlu begitu ya, kasih terima, kasih terima, itu namanya tamalluk ya, jadi tamlik, miliknya istri ya, jadi miliknya udah. Kalau udah miliknya mau diapain aja boleh. Nah, seperti itu. Seandainya tidak diberikan, itu bisa ditagih menjadi utang. Jadi kalau kita nih ya memberikan nafkah atau memberikan hal-hal yang tadi itu semuanya, itu kan jadi barang miliknya istri. Sekarang kita nggak berikan, itu jadi dainan. Kalau 1 hari kita kagak beli, itu jadi utang. 2 hari jadi utang. Nanti istri wajib nagih. Ya, bang, kemarin saya belum dikasih. Ya, utang ya. Nah, begitu. 1 hari, 2 hari, 3 hari, sebulan, gede utang kita. Nah, begitu. Itu jadi utang, Pak. Jadi utang. Kalau kita tidak berikan. Karena itu ya jadi milik, jadi tamlikan. Ya, setiap kali kita serahkan jadi miliknya. Kalau kita nggak serahin, ya otomatis itu jadi utang kita terhadap istri kita. Nah, begitu. Jadi nggak perlu pakai ijab qabul. Cukup dengan apa? Dengan ya biddam'i, ya cukup diserahkan, diterima, udah cukup begitu aja. Duna ijabin wa qabulin, tanpa ada ijab dan qabul. Wa tamallukuhu hiya bil qabdi, dan menjadi miliknya itu dengan sebab diterima. Kalau istri udah terima, ya udah jadi milik istrinya. Begitu. Dan suami nggak boleh minta kecuali dengan izin. Ya, uang nafkah udah dikasihkan istri, udah milik istri. Suami mau minta lagi nggak boleh, ya kecuali kalau diizinin, ya dikasih, ya itu udah milik istrinya. Kalau kita nggak kasih, jadi utang. Fala yajuzu akhzuhu, maka kagak boleh suami mengambilnya lagi minha dari istrinya, illa biridoha, kecuali dengan redonya, kecuali kalau diredoin. Kalau kata istri, ya udah nggak apa-apa, ambil aja bang, kalau perlu boleh. Nah seperti itu. Nah sekarang kan banyak orang yang memberikan nafkahnya itu ya bukan harian,
ya bulanan. Jadi yang mestinya besok belum udah dikasih duluan. Ya, yang mestinya seminggu lagi belum udah dikasih duluan. Nah, itu dengan diserahkan udah jadi milik istrinya. Nah, nanti istrinya harus memanfaatkannya sesuai dengan amanahnya, hariannya berapa. Dia yang punya hak untuk mentasarrufkannya. Ya, jadi menggunakannya itu dengan sebaik-baiknya. Sebenarnya kewajibannya tiap hari tuh. Tiap pagi. Tapi kalau pakaian tadi 6 bulan sekali. Ya, tapi kalau napakoh atau alat-alat kebersihan mungkin seminggu sekali. Nah, itu harus diberikan. Ada yang model-model kebutuhannya 1 hari, ada yang model-modelnya 1 minggu. Ya, nah kalau pakaian paling lama 6 bulan sekali. Nah, kalau rumah bagaimana? Nah, kalau rumah itu ya dalam bentuk itu bukan pemilikan, tapi dalam bentuk mata namanya. Mata itu kesenangan. Jadi kasih rumah bukan milik, bukan. Istri ketika ditempatkan rumah bukan dimilikin, tapi untuk kesenangan, kenyamanan, supaya istri bisa nyaman, bisa enak. Makanya itu rumah bisa milik sendiri suaminya, bisa milik ya orang tuanya, bisa boleh ngontrak, bisa boleh nyewa dan lain sebagainya. Yang penting tuh istri nyaman diberikan rumah, dan rumah itu bukan untuk pemilikan. Beda kalau kasih napakoh. Kalau napakoh jadi pemilikan. Makanya kalau kita ya udah kasih nggak boleh kita ambil lagi karena udah miliknya. Dan kalau kita nggak kasih itu jadi utang. Nah, kalau maskan, apa maskan? Rumah tempat tinggal itu bukan menjadi tamlikan, tetapi menjadi mata. Mata itu adalah kenyamanan. Kenapa istri kita perlu dikasih tempat tinggal? Supaya nyaman. Tapi bukan untuk dimiliki. Ya, bukan untuk dimiliki. Nah, seperti itu. Sekedar dia tinggal menjadi nyaman di situ. Nah, ini dikatakan amal maskanu, adapun tempat tinggal, payakunu imta'an. Tuh begitu dalam ilmu fikihnya disebutkan. Adapun tempat tinggal rumah yang diberikan kepada istri itu payakunu imta'an, maka jadilah itu sebagai apa? Penyenangan mata, ya, supaya istri senang, nyaman. Coba kalau nggak ada rumah, tinggalnya di mana entar? Ya, nggak nyaman, dia mau tidur, mau istirahat. Nah, dikasih rumah supaya nyaman, bukan untuk tamlikan, ya, bukan untuk pemilikan. Makanya itu rumah bisa aja boleh nyewa, boleh ngontrak, yang penting nyaman, ya, walaupun bukan rumah pribadinya. Nah, itu bisa seperti itu. Hatta yasquta, sehingga gugur bimudi zamani, dengan lewatnya waktu, li annahu limujarradil intifa'i, karena itu tujuannya semata-mata untuk kemanfaatannya. Kal khadimi, seperti apa? Seperti pembantu. Sama pembantu, dikasih pembantu bukan dimilikin, tapi diambil kemanfaatannya. Seorang istri kalau memang dia perlu pembantu, maka seorang suami wajib memberikan pembantu, tapi bukan untuk dimiliki. Sama seperti rumah tadi, untuk kenyamanan, supaya dia ada yang bantuin dalam pekerjaannya. Seperti itu. Wa ma ju'ila, dan sesuatu yang dijadikan tamlikan menjadi milik, yasiru dainan, maka otomatis itu akan menjadi utang, bimudi zamani, dengan lewatnya waktu. Hari ini suami wajib memberikan nafkah, misalnya 50.000, nggak dikasih, utang jadinya. Suami utang 50.000. Hari ini suami wajib memberikan nafkah beras 1 liter misalnya, lauk pauknya. Ya, kalau dihargakan dengan uang misalnya 100.000, kagak dibelikan hari ini, berarti suami utang sama istri berapa? 100.000. Besok kagak dikasih lagi, 200.000 udah utangnya. Besoknya hari ketiga nggak dikasih lagi, utang udah 300.000. Nah, kalau utang wajib bayar nggak? Wajib. Kalau nggak dibayar bagaimana? Dosa. Nah, begitu. Tapi itu tergantung kemampuan
suaminya memberikannya berapa. Kalau memang mampunya 50.000 ya kasih 50.000. Ya kalau yang mampunya 100.000 kasih 100.000 dan seterusnya dan seterusnya. Yang penting bisa makan pagi, siang sama malam. Tuh, makan 3 kali. Nah itu kira-kira makan 3 kali harganya berapa dah tuh? Ya dihitung aja. Nah itu mesti ya kalau sesuatu yang jadi pemilikannya kalau nggak dikasih dainan menjadi apa? Menjadi utang. Itu yang dimaksud yasiru dainan begitu. Maka menjadi utang. Bimudi zaman dengan sebab lewatnya waktu. Wa yu'tadu anhu dan bisa diminta gantinya. Tuh. Jadi yu'tadu artinya bisa diganti. Minta ganti dong. Ya, kemarin 100.000. Ayo minta. Kita kalau diminta ditagih kasih aja. Oh iya kemarin 100.000 sekarang 200 jadinya. Ya begitu. Udah 3 hari ya 300. Kalau tiap hari 50. Udah 3 hari ya 150 kasih. Itu namanya bisa diminta gantinya. Wala yaskutu bimauti asnail pasti dan tidak gugur dengan sebab kematian di tengah-tengah periode itu. Satu hari nih, misalnya nih jam 9 pagi, mestinya dia wajib bayar ya nafkah karena dari subuh terbit fajar wajib suami memberikan nafkah. Jam 9 suami meninggal belum memberikan nafkah, utang sama istrinya. Tuh begitu. Kalau yang pakaian 6 bulan ya udah jalan 1 bulan ke depan mestinya udah beliin pakaian, tapi udah 1 bulan jalan ke depan belum beliin pakaian. Nah dia meninggal, utang juga namanya. Ya dia harus ya bayar utangnya kepada siapa? Kepada istrinya. Tidak gugur itu kewajiban sebab dengan kematian suami kalau memang adanya di pertengahan periode tadi. Ya, jadi kalau periodenya kan kalau nafkah tiap hari periodenya. Ya, kalau pakaian 6 bulan sekali periodenya. Nah, kalau udah masuk periode semester ya. Nah, itu kalau udah masuk kewajiban dan itu tidak gugur dengan sebab kematian suami. Cukup saya kira, nanti baru walaha alaihi maskanun. Moga-moga apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal